Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran kita di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor di PB 4, 5, dan 6. Coba kamu perhatikan ya gambar bergerak ini. Nah, gambar ini nih menunjukkan ada seseorang yang sedang membuang sampah di sungai. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Nah, kalau kita membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya, itu mempunyai dampak negatif nih untuk lingkungan kita. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya itu, manusia tuh tidak dapat tuh hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik nih bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia itu sendiri. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Kemudian ada juga bencana seperti tanah longsor disebabkan oleh manusia yang sering menebang pohon secara ilegal. Kemudian ada kebakaran hutan karena kecerobohan manusia, kemudian menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, perubahan akibat perubahan suhu. Suhu, tadi kita udah bahas ya, suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Badan kita nih itu juga menunjukkan bisa juga diukur suhunya. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Nah, pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berupa volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya nih, benda itu dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang terjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, ini harus kamu ingat ya, pemuaian panas itu apa, penyusutan itu apa, ingat ya. Nah, pemuaian dan penyusutan itu bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pemasangan kaca jendela. Nah, para tukang kayu tuh selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Karena apa? Karena memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Nah, berarti kaca memuai ya, Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Nah, selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Kemudian ada ban sepeda atau ban mobil. Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus nih dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, hal ini nih disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Nah, kemudian ada kawat atau kabel listrik. Apakah kamu pernah memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Perhatikan pasti tuh dia tuh agak kendor-kendor gitu. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Ya, kalau penyusutan itu terjadi karena suhu dingin. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Kemudian ada gelas kaca. Nah, pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak?
ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Nah, itu tuh yang menyebabkan gelasnya retak. Kemudian ada sambungan rel kereta api. Perhatikan nah, kalau kamu naik kereta api, perhatikan tuh relnya. Sambungan pada rel kereta api itu dibuat ada celah antara dua batang relnya kan. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan ruang memuai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Kemudian yang terakhir ada termometer. Pernah lihat kan? Nah, termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik nih karena terjadi pembuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai gamelan. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Di materi yang lalu kita udah belajar kan nada pentatonis. Nah, beberapa alat pada gamelan tersebut dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Ada saron, ada gong, dan bonang. Nah, gamelan itu alat musik yang dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini nih disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras lenro atau pelok. Oke, berikut ini adalah contoh dari lagu dengan tangga nada pentatonis. Oke, terima kasih ya Nah sudah mendengarkan penjelasan dari Miss. Kalau ada yang belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Assalamualaikum, bye-bye.